Lembah Kelu adalah tempat di mana waktu berjalan lambat. Desa kecil terpeluk bukit ini menyimpan kemiskinan yang diwariskan turun-temurun. Di sebuah gubuk reyop, tinggal Ranti bersama 3 saudaranya dan kedua orang tuanya. Hidup mereka adalah pertaruhan melawan lapar setiap harinya. Ranti, si sulung, adalah anak yang paling bernyali. Di matanya ada api yang tak dimiliki saudara-saudaranya. Api itu mengubah nasib. Aku harus pergi, Bu. Desis Ranti suatu malam, membungkus baju lusuhnya yang hanya segelintir. Aku mau cari kerja di kota, Bu, buat bantu kalian. Sang ibu, tubuhnya sudah bongkok oleh kerja keras dan kepahitan, menggenggam lengan Ranti. "Jangan, Nak. Kota besar itu mulutnya buaya. Ia akan melahap gadis dosa sepertimu. Di sini, meskipun kita miskin, tapi kita aman, Nak." Percikan api di mata Ranti padam oleh air mata ibunya. Kepergiannya urung. Sebagai gantinya, tak lama kemudian ia dinikahkan dengan Joko, pemuda dari kampung sebelah. Pernikahan itu diharapkan menjadi penolong, tapi justru menjadi sangkar baru. Joko hanya pekerja serabutan, penghasilannya tak menentu. Kekurangan yang dulu dialami di rumah orang tuanya, kini ia alami di rumah sendiri. Setelah anak pertamanya lahir, Sari, lahir beban hidup kian terasa mencekik. "Joko, izinkan aku ke Jakarta," pinta Ranti suatu sore sambil menimang Sari yang rewel. "Aku mau cari kerja juga, biar hidup kita lebih baik." Joko menggeleng keras kepala. "Aku tak mau istriku kerja jauh-jauh. Malu aku. Apa kata orang?" Pertengkaran itu berakhir dengan lembaran surat cerai. Dengan hati hancur, Ranti menitipkan Sari yang masih balita kepada kedua orang tuanya. Ia pergi ke Jakarta dengan hanya membungkus baju dan tekad yang mengeras bagai batu. Jakarta menyambutnya dingin dan kesemrautan. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah warung kecil. Disinilah ia berkenalan dengan Anton, sopir pribadi seorang perestoran mewah. Anton sering datang dan perlahan menjadi akrab. Suatu malam, Anton membuka topengnya. Kerja di warung beginian kapan kaya, Ran? Bisik Anton. Bosku butuh wanita-wanita untuk temani klien. Gajinya satu malam bisa setara gajimu sebulan di sini. Ranti terkejut, menolak, tapi bayangan gubuk reyap orang tuanya, wajah Sari yang polos dan hidup yang tak kunjung membaik menghantui tidurnya. Tekadnya untuk mengubah nasib keluarga perlahan terkikis oleh keputusasaan. Ia pun terseret. Dari seorang wanita penghibur biasa, ia naik pangkat menjadi wanita pilihan untuk klien yang khusus. Di dunia baru kelam itu, ia bertemu dengan Andi, seorang pengusaha muda. Andi berbeda. Ia tak kasar dan memperlakukan Ranti dengan baik. Mereka pun menjalin hubungan gelap. Ranti yang hafal akan kasih sayang terjebak dalam ilusi cinta. Dari hubungan terlarang itu, lahirlah seorang anak perempuan bernama Maya. Namun, impiannya runtuh ketika Andi mengetahui kehamilannya. Pria itu menghilang bagai ditelan bumi, tak mau bertanggung jawab. Ranti kembali terjatuh, dengan 2 anak yang harus dihidupi, Sari di kampung dan Maya di pangkuannya. Dan masa depannya yang suram di Jakarta, ia kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke Lembah Kelu. Ranti bukan lagi gadis desa yang polos. Matanya penuh dengan keputusan keras. Dengan uang yang ditabungnya, ia membeli sebuah rumah tua di pinggir desa dan mengubahnya menjadi tempat hiburan.
Tempat itu diam-diam adalah Pondok Senja merupakan rumah bordil. Uang mengalir deras. Untuk pertama kalinya Ranti bisa membangun rumah untuk orang tuanya, menyekolahkan Sari dan menghidupi Maya dengan layak. Namun, nasib buruk kembali datang. Seorang klien ditemukan tewas terbunuh di dalam pondok senja miliknya setelah berkelahi dengan wanita penghibur lainnya. Skandal itu mengguncang desa yang tenang. Pihak berwajib menutup paksa usaha Ranti. Di tengah keputusasaannya, muncul seorang pria bernama Broto, seorang maklar kasus yang berpengaruh bermuka dua. Ia kemudian berbisik, "Aku bisa urus ini, Bu Ranti. Pondok senjamu ini bisa buka lagi, tapi ada jasanya." Jasa yang ditawarkan Pak Broto adalah sejumlah uang yang harus dibayar Ranti setiap bulan untuk perlindungan paksa. Ranti menyetujui. Pondok senja kembali beroperasi, tapi pamornya sudah jatuh. Pelanggan sepi, sementara tuntutan uang dari Broto tak pernah berkurang. Utang Ranti menumpuk. Ia terjebak. Suatu sore, Broto datang dengan wajah yang tak lagi ramah. "Utangmu sudah segunung, Ranti. Aku tidak bisa terus menutup mata. Beri aku waktu, Pak. Usahaku lagi sepi." Broto mengedipkan matanya yang licik, lalu menatap Sari, anak gadis Ranti dari Joko yang kini telah tumbuh menjadi remaja yang cantik. "Kalau soal waktu, bisa kita bicarakan. Anakmu itu, Sari, cantik ya. Bagaimana kalau dia untuk melunasi hutangmu? Aku butuh istri muda." Ranti menggigil, darahnya mendidih. Memikirkan Sari yang polos dan bersih harus menjalani hidup yang ia jalani adalah siksaan terbesar. "Jangan sentuh anakku." Broto hanya tertawa sinis sebelum pergi meninggalkan ancaman. Malam itu, Ranti tak bisa tidur. Ia melihat foto Sari dan Maya. Ia sudah terjun ke lumpur, tapi ia tak akan membiarkan anak-anaknya menginjak lumpur yang sama. Hanya ada satu cara, utang itu harus lunas, dan cara melunasinya adalah dengan menghapus sang penagih utang. Dengan koneksi gelapnya yang tersisa, Ranti merencanakan segalanya. Ia memancing Broto dengan janji akan menyerahkan Sari. Mereka kemudian bertemu di sebuah jalan yang sepi dekat jurang. Broto lengah, terbuai oleh kemenangannya. Seseorang yang dibayar Ranti mendorongnya ke jurang kuat-kuat. Terdengar jeritan pendek, lalu hilang ditelan kegelapan. Esok harinya, jasad Broto ditemukan warga di tepi jurang. Investigasi dimulai. Jejak uang, motif, dan kesaksian dari orang-orang yang terintimidasi Broto dengan cepat mengarah kepada Ranti. Penangkapan itu terjadi di depan anak-anaknya. Ranti tidak melawan. Ia justru merasa lega. Saat tangan diborgol, ia menatap Sari dan Maya yang menangis histeris. "Jangan pernah ikuti jalan ibu." Pengadilan menjatuhkan hukuman yang berat. Di balik terali besi, Ranti memandang langit dari jendela selnya. Ia pergi merantau untuk mengubah nasib, tapi justru membawa pulang malapetaka yang lebih besar. Mimpi gadis desa itu tentang kehidupan yang lebih baik berakhir dalam sel yang pengap, meninggalkan warisan luka yang dalam bagi orang-orang yang paling dicintainya.